Terdapat sekitar 800-an perguruan pencaksilat tanah air yang terdaftar dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia dan mengajarkan sekitar 150 aliran pencaksilat. Beberapa perguruan tersebut diantaranya perguruan Perisai Diri, Merpati Putih, Tiga Serangkai, Pencaksilat Tenaga Dasar, dan Tapak Suci. Bahkan pelatih silat terbaik saat ini, Indro Catur Haryono, juga berasal dari sebuah perguruan silat, yakni Tapak Suci. Tapak Suci ini agak menonjol di olahraganya, di prestasi olahraga, karena banyak sekali dari zaman dulu sampai sekarang atlet-atlet dari Tapak Suci ini berkontribusi di tim nasional. Jadi banyak sekali atlet Tapak Suci yang menjadi juara di SEA Games, di kejuaraan dunia atau kejuaraan internasional yang lain. Perkembangan aliran pencaksilat ini pun juga menyebar hingga ke pelosok-pelosok daerah. Salah satunya di wilayah Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Inilah perguruan pendekar Sumur Tujuh, sebuah perguruan silat tradisi yang masih bertahan secara turun-temurun. Ilmu bela diri ini menyebar sejak zaman pra-kemerdekaan Indonesia. Dialah Baba Niman, seorang guru besar perguruan pendekar Sumur Tujuh, sekaligus generasi ke-9 yang menghidupkan kembali perguruan silat Sumur Tujuh. Makanya saya bikin Padepokan Sumur Tujuh, karena saya belajarnya, saya tamat itu mandinya 7 sumur. Adalah saya timbulin sejarah pendekar Sumur Tujuh, karena rantunannya ke situ. Ilmu bela diri Sumur Tujuh diwariskan oleh Ki Sima, dilanjutkan Haji Hanafi bin Kumpi Jeli Engkong Sapri, hingga berpindah ke pemimpinan kepada Baba Niman. Baba Nimanlah yang kemudian melanjutkan misi pelestarian tradisi pencaksilat Betawi Sumur Tujuh, warisan sang guru tanpa merubah filosofi dan pakem ilmu dari gurunya terdahulu. Ada artinya sendiri, jadi nggak asal-asalan. Kayak begini kan nggak mungkin saya bikin ngarang sendiri, nggak. Iya, itu udah ada rantunannya sendiri-sendiri ya, kayak syaratnya 7. Ya kan, semuanya ada langkah 7. Setiap ilmu silat itu memang memiliki pakem, memiliki aturan. Tapi menurut saya yang menarik, tiap aliran silat itu memiliki sejarah, dan sejarah itu berkait dengan pencapaian pakem-pakem dan aturan, bagaimana mereka memiliki kelebihan di antara ilmu silat yang lain. Inilah salah satu persiapan acara adat tradisi pendekar Sumur Tujuh yang disebut naik langkah, sebagai tanda bahwa muridnya telah lulus di tingkat 1 dan berhak melanjutkan langkah di tingkat 2. Nah, kalau masalah cerita makan lele itu, memang itu lele kan kecil, walaupun kecil dia bandel, punya patil kiri kanan kan. Udah dipotong aja masih hidup, masih ngelawan dia. Nah, buat pendirian kita yang punya silat ini seperti itu. Biar kecil orang ya, tapi belum tentu orang gede kalah mau yang kecil, kira-kira begitu. Dalam acara yang cukup sederhana ini juga ditanamkan nilai-nilai falsafah dalam bentuk wejangan dari para pembina yang ditutup dengan latihan tingkat bagi peserta didik. Langkah kaki bergerak perlahan, suara dipelankan, sambil sesekali lari mengendap-endap guna menghindari pertemuan dengan orang di sekitar. Ya, inilah salah satu tradisi unik pendekar Sumur Tujuh dalam menempuh kenaikan tingkat. Ngeloyor, yakni sebuah perjalanan menuju sungai tanpa boleh bertemu dengan siapapun. Jika dilanggar, maka prosesi gagal dan harus diulang kembali dari awal. Tamat namanya. Udah tamat, nguyur di kali. 1, kalau lebih sabar, 2 lagi batal kalau kita ketemu orang. Tingkatan lain itu nanti terakhirnya mandi di kali, terus pakai kembang, terus selesai kembang, mandi bersih badan dulu, baru dikasih air keras. Ya, melatih kesabaran, bertindak hati-hati dan lebih tenang adalah salah satu pembelajaran yang harus dipahami para murid perguruan tingkat akhir. Selesai langkah di akhir tingkatan bukan berarti akhir dari perjuangan dalam dunia persilatan. Ada tanggung jawab baru yang harus diemban sebagai satu bentuk prasetya perguruan.
ilmu yang diraih tak henti begitu saja. Ia harus diteruskan kepada jiwa-jiwa yang baru dan bersih. Pencak silat bukanlah sekedar alat bela diri. Jauh di dalamnya ia memuat makna-makna filosofi berisi ajaran-ajaran budi pekerti dalam bersikap dan bertindak. Ia bisa menjadi bentuk olahraga untuk mendulang prestasi sekaligus sebagai seni budaya yang harus terus dilestarikan.